yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Saya baru saja selesai menyelenggarakan halal bihalal di kediaman saya. Dan alhamdulillah halal bihalal ini menjadi ajang silaturahmi, ajang saling menguatkan, ajang saling membesarkan hati dan mempererat persatuan dan kesatuan. Walaupun nggak lama setelah halal bihalal saya nonton sebuah video. Nonton sebuah video yang agak sedikit miris hati saya melihatnya. Jadi momen halal bihalal diisi dengan pidato-pidato sok paten, pidato-pidato yang memprovokasi bangsa sendiri, pidato-pidato yang mengajak orang lain untuk menjatuhkan pemerintah di momen halal bihalal. Jadi saya agak miris ya menyaksikan pidato-pidato di acara halal bihalal itu. Teman-teman, memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi itu dengan isi perutnya sendiri. Mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri. Jadi kalau keinginannya kesampaian, kalau perasaannya terpenuhi, kalau dia terlibat dalam sebuah kebijakan, maka dia akan bilang demokratis. Tapi kalau keinginannya tidak kesampaian, kalau perasaan-perasaannya tidak terpenuhi, kalau dia tidak terlibat dalam pengambilan sebuah kebijakan, dia akan bilang itu tidak demokratis. Ada orang-orang macam begini itu ada. Dan orang-orang yang macam begini itu biasanya selalu atau seringkali tergoda untuk menyampaikan kata-kata yang melampaui batas. Kata-kata yang melampaui batas itu adalah, ayo kita jatuhkan pemerintah. Ayo kita gulingkan pemerintah. Atau kalau yang agak konstitusional dikit, ayo kita impeach pemerintah. Memang di setiap zaman presiden, ada orang-orang seperti ini. Di zaman Ibu Mega, ada orang yang turun ke jalan ingin menjatuhkan Ibu Mega. Di zamannya Pak SBY, ada juga orang yang memprovokasi masyarakat untuk menjatuhkan Pak SBY. Di zaman Pak Jokowi juga ada. Dan hari ini 1,5 tahun lah, zaman kepemimpinannya Pak Prabowo, ada juga orang-orang yang kemarin merupakan bagian dari barisan yang kurang beruntung. Artinya dia kan mendukung capres-capres juga. Orang-orang ini kan kemarin juga mendukung capres-capres, tapi kebetulan kurang beruntung. Di pemilu terakhir mereka kurang beruntung. Jadi ya yang mereka dukung tidak menang. Dan hari ini yang berkuasa orang yang tidak mereka dukung. Dan mungkin ini hasrat untuk berkuasa tanpa pemilu ini ya meronta-ronta dalam jiwa mereka. Mereka ingin menempuh sebuah jalan untuk berkuasa tanpa melalui proses demokrasi. Mereka itu ngakunya pejuang demokrasi, tapi nggak pernah mau paham apa esensi demokrasi. Kalau perebutan kekuasaan dalam demokrasi itu difasilitasi kok, tapi lewat apa? Lewat pemilu. Kalau Anda ingin berkuasa difasilitasi kok sama demokrasi, tapi lewat apa? Lewat pemilu. Kalau Anda mengatasnamakan rakyat, difasilitasi juga kok oleh demokrasi, tapi harus dihitung. Anda mewakili rakyat yang banyak atau mewakili rakyat yang sedikit. Karena akhirnya demokrasi yang versi ada dalam kepala mereka kan juga hitung-hitungan. Apalagi nih yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang pollster. Sebagai konsultan politik kan beliau juga kaya raya dan tajirnya dari proses demokrasi, proses pilkada, proses pilpres, proses pileg. Karena kliennya presiden dulu, calon presiden. Kliennya partai politik, kliennya caleg-caleg. Dan yang hari ini dia hina semua itu. Presidennya dia hina, partai politiknya dia hina, caleg-calegnya dia hina. Dia juga seorang pollster yang harusnya paham data. Hari ini boleh aja silakan aja Anda mengatasnamakan rakyat, tapi mengatasnamakan rakyat yang banyak atau rakyat yang sedikit. Lihat nggak hasil pollster lembaga Anda atau lembaga sebelah? Berapa approval rating presiden hari ini? Berapa banyak dukungan masyarakat terhadap pemerintah hari ini? Dan di zaman yang serba susah ini, di zaman yang serba sulit ini, ketika situasi ekonomi dunia kacau balau, ketika situasi keamanan dunia juga sedang tidak baik-baik saja,
cuaca panas di luar, ada banyak pertengkaran di luar negeri, tapi di dalam negeri orang-orang yang mengaku pejuang demokrasi ini juga memanas-manasi suasana. Kan yang kita butuhkan hari ini adalah persatuan. Yang kita butuhkan hari ini adalah kerjasama. Ada satu semangat, satu hati, satu perasaan untuk menjaga bangsa kita bisa melalui keadaan yang sulit ini dengan baik. Ini kok malah mengacak-acak, malah memprovokasi supaya pemerintahan tumbang. Kalau pemerintahan tumbang mau diganti sama siapa? Mau diganti sama Anda? Atau mau diganti sama siapa? Dan belum tentu lebih baik, kan? Dalam keadaan sulit ini kan belum tentu lebih baik. Makanya saya sih sangat tidak nyaman, terus terang, melihat lontaran-lontaran statement yang tidak menggunakan akalnya dengan baik, tidak menggunakan kebijaksanaannya dengan baik. Apalagi orang yang levelnya level tinggi, level profesor, level konsultan politik, level pollster yang harusnya bisa menjadi orang bijak, yang harusnya bisa menjadi pemberi jalan terang bagi masyarakat. Dan ya saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya. Kritik itu nggak masalah. Silakan kritik pemerintah sekeras-kerasnya. Dan pemerintah juga berhak menjelaskan semampu mereka. Sekuat-kuatnya pemerintah juga harus, dan pemerintah harusnya juga boleh menjelaskan pembelaannya seterang-terangnya. Itu esensi demokrasi. Bukan esensi demokrasi itu harus mengikuti keinginan Anda. Bukan esensi demokrasi itu harus mengikuti semua orang yang mengatasnamakan rakyat, karena rakyat itu macam-macam. Jadi itu esensi demokrasi yang bisa kita terima. Tapi kalau pemerintah tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kesalahan melanggar undang-undang, tidak menabrak konstitusi, tapi Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, ya, itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima. Jadi, ya, saya merasa perlu untuk menyampaikan sikap saya terhadap pidato-pidato di acara halal bihalal yang bukannya merajut silaturahmi, bukan memperkuat rasa persatuan, tapi malah mengadu domba, malah mengajak masyarakat untuk menjatuhkan pemerintah. Nanti kita bahas lebih dalam. Terima kasih untuk kali ini. Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.